Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Fani, kami dari kelompok 4 Bisnis Intelijen akan melakukan presentasi terkait tugas akhir dari mata kuliah Bisnis Intelijen. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Anissa Balkis dengan NIM 2214011003. Saya Windarinjani Adana dengan NIM 2214011009. Saya Kilelen Febrianti dengan NIM 2214011012. Dan saya Devi Anjani dengan NIM 2214011019. Saya Jonathan Ignasi Sitangga dengan NIM 2214011035. Baiklah, kami akan melakukan presentasinya. Sebelum itu, saya akan menyampaikan dahulu mengenai bisnis intelijen. Nah, bisnis intelijen ini merupakan sebuah perangkat alat analisis yang digunakan untuk menghasilkan informasi bisnis, untuk menganalisis, menyimpan, ataupun mengakses banyak data dalam konteks yang mengarah untuk pembuatan keputusan atau tindakan untuk peningkatan kerja atau usaha yang lebih baik. Nah, fungsi dari bisnis intelijen ini itu sebagai sistem pendukung dalam pengambilan keputusan, di mana dalam bisnis intelijen itu mengubah data dalam sebuah transaksi ataupun dalam sebuah organisasi itu untuk diubah ke dalam bentuk pengetahuan dengan tujuan untuk secara umumnya itu menyajikan berbagai informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap penggunanya. Untuk informasi selanjutnya akan disampaikan oleh Winda. Oke, selanjutnya itu ada untuk pengertian dari Microsoft Power BI sendiri atau lebih dikenal dengan Power BI adalah sebuah alat yang digunakan pada bisnis intelijen yang komprehensif untuk visualisasi data sehingga data mudah dipahami. Selain daripada itu, adapun manfaat Power BI adalah pengambilan keputusan berbasis data, integrasi data dari berbagai sumber, visualisasi data yang kuat dan interaktif, kemudian akses dan kolaborasi, scalability, dan customisasi. Oleh karena itu, kami menggunakan software Power BI untuk membuat dashboard dengan visualisasi yang akurat dan efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang sini ada ini oleh si Chirag Rati yang di-updated 4 years ago. Jadi yang data yang dipakai itu adalah data yang sebuah perusahaan e-commerce, yaitu Superstore yang berada di United States. Penjualan ini mencakup penjualan berbagai barang-barang dengan berbagai kategori seperti furniture, office, supplier, dan teknologi. Baru selanjutnya itulah yang kedua, dataset yang digunakan ini bersumber dari dataset publik yang berasal dari platform Kaggle dengan judul Superstore Sales Dataset. Tadi Superstore Sales Datasetnya ini yang disusun itu oleh Sici Rati. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh kawan saya. Oke, bisa ke Power BI. Oke, kami itu pakai data yang berjumlah 9.994 data. Untuk atributnya itu ada 20. Nah, atribut yang pertama itu ada order ID. Ini untuk ID pemesanannya. Contohnya itu ada misalnya CA2016525156. Ini order date ini untuk tanggal pemesanannya. Contohnya itu di situ ada Selasa 8 November 2016. Ship date ini untuk tanggal pengirimannya. Itu contohnya di Jumat 11 November 2016. Dia ship mode ini pengirimannya dalam mode apa? Misalnya bisa second class atau standard class. Selanjutnya itu ada customer ID. Itu untuk ID customernya. Ada nama customer name, ada nama customer, ada segmennya dia dalam customer atau home office. Di country-nya itu United States. Kotanya itu contohnya itu ada Los Angeles. Ada state-nya itu ini negara bagian atau bisa dibilang itu provinsi. Contohnya itu California. Ini ada postal code itu kode pos. Dia regionnya wilayahnya itu ada south itu selatan. Bisa juga dia west barat. Ini ada produk ID. Atribut selanjutnya itu ada ID produk. Kategorinya itu dia dalam furniture atau bisa juga office supplies. Dia selanjutnya itu atribut selanjutnya ada
subkategori bisa contohnya itu label, tables atau art. Product name ini untuk mendeskripsikan subkategorinya. Sales ini ada penjualannya. Quantity itu untuk jumlah, itu contohnya untuk bisa 2. Diskon itu dia ada yang berdiskon, ada juga dia diskonnya itu 0. Profit itu untuk keuntungannya. Ini untuk atribut yang kami pakai dari data realnya itu hanya 20 sampai atribut profit. Namun kami ada penambahan atribut, ada 4 atribut baru, ada tahun, bulan, angka bulan, dan customer summary. Itu kenapa kami tambah? Untuk tahun, bulan, dan angka bulan itu untuk menghitung measure, revenue, dan GPM, gross profit margin. Untuk yang customer summary itu untuk mengecek pelanggan mana namanya yang dia menjadi paling loyal, atau bisa juga dia cek pelanggan itu yang tidak loyal itu siapa gitu. Jadi bisa tahu juga berapa jumlahnya dia pembeliannya, berapa kali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang dashboard. Jadi untuk segmennya itu kita memilih yang uh, all segments, yang dimana segmennya itu ada consumer, berikut corporate, kemudian ada home office. Kita memilih semuanya. Kemudian untuk tahunnya juga kita memilih semuanya, yaitu dari tahun 2014 sampai 2017. Kita masuk ke grafiknya. Nah, untuk penjualannya di sini itu meningkat pada bulan Desember dengan total profit 43.369 yang sesuai tertera di layar. Kemudian pindah ke sebelahnya yaitu order customer, yang dimana ini yang paling banyak memesan itu adalah William Brown dengan total pesanannya itu 37. Kemudian untuk produk selling ini bisa kita lihat sama-sama, itu juga yang paling banyak adalah Binder dengan total 837 dengan persenan itu 2,21%. Kemudian untuk tabelnya sendiri, nah di sini kita bisa lihat dari produk dan juga dari kuantitinya, itu yang paling banyak adalah Binder. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari revenue, kalau misalnya kita lihat dari revenue-nya, itu yang paling banyak adalah share. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari profit, dari profitnya, itu yang paling banyak itu adalah aksesorisnya. Kemudian yang terakhir, kalau misalnya kita lihat dari GPM, maka yang paling banyak itu adalah envelope. Nah, untuk yang terakhir, itu ada sales by area, yang dimana ini bisa kita lihat apabila lingkarannya itu yang paling ada yang paling besar, maka lingkaran besar itu menandakan bahwasanya yang paling banyak pembeliannya di areanya. Di situ kita bisa lihat untuk areanya itu ada New York. New York. Kemudian untuk profil pelanggan itu berada di wilayah United States, yaitu kayak Los Angeles, baru itu ada Madison dan lainnya. Nah, itu yang terbagi lagi menjadi ke dalam wilayah bagiannya, seperti kayak Kentucky, Florida, California, dan lainnya juga. Nah, untuk faktornya itu ada 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor produk dan juga faktor dari areanya. Produk ini yang dimaksud adalah produk mana yang banyak diminati, dan untuk areanya itu area mana yang paling sering membeli produk tertentu pada suatu wilayahnya.
Sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, begitulah penjelasan mengenai Superstore Sales Dashboard-nya. Jadi, strategi yang bisa diambil oleh perusahaan Superstore ini adalah dengan meningkatkan penjualanan dari produk-produk yang paling laris ke wilayah tertentu. Dan untuk produk-produk yang lainnya tuh mungkin bisa ditingkatkan lagi promosinya agar lebih tahu dan lebih merata penjualannya. Juga bisa menganalisis untuk terkait produk-produk apa yang perlu dibuat lagi inovasinya ataupun meningkatkan penjualan atau produksi dari produk yang laris terjual. Sekian presentasi kami mengenai Superstore Sales Dashboard ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.